Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa program Melekat Mengenal Lebih Dekat kembali menjumpai Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Ratu Fitri. Kali ini saya sudah berada di gedung DPRD Kota Cilegon dan telah bersama saya narasumber kita yaitu Wakil Pimpinan dari DPRD Kota Cilegon. Langsung saja kita sapa dan berkenalan langsung dengan Bapak Haji Mas Duki SAG SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Fitri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Teh. Sehat ya Pak Wakil ya? Sehat. Sepertinya lagi ada lumayan cukup banyak jadwal hari ini nih Pak Wakil. Ya, udah menjadi tugas kita selaku pimpinan bagaimana semuanya kita jalanin dengan enjoy. Dengan enjoy. Setelah selesai kemarin masa pelantikan, kemudian langsung tancap gas sepertinya ini ya Pak Wakil ya? Oh iya, karena kita nggak mau berlama-lama, ada program 100 hari DPRD, bagaimana kita menyelesaikan seluruh AKD yang ada di Kota Cilegon, di internal DPRD. Alhamdulillah AKD sudah terbentuk semuanya, dari komisi maupun Bapemperda maupun BK. Dan hari ini kita punya agenda RKA dengan masing-masing mitra OPD-nya terkait pembahasan 2025 ke depan. Sudah langsung tancap gas untuk persiapan 2025 karena memang 2024 juga sisa kurang lebih 2 bulan berjalan ya Pak Wakil ya. Ya, jadi sudah persiapan juga. Jadi sudah selesai untuk AKD, alat kelengkapan dewan sudah selesai. Komisi tetap masih sama atau komisi masih tetap sama, 4 komisi, komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Di masing-masing itu komisi 2 yang komisi 1 membidangi persoalan pemerintahan dan hukum, komisi 2 membidangi persoalan sosial, kesejahteraan sosial, komisi 3 yaitu pendapatan, dan komisi 4 adalah infrastruktur. Itu udah jelas, alhamdulillah udah semuanya berjalan dengan baik, mekanisme pemilihan juga dengan baik, alhamdulillah. Makanya hari ini sudah mulai masuk tahapan-tahapan berikutnya. Kita kerja cepat dan insya Allah tepat sasaran juga. Tepat sasaran ini untuk perubahan dan juga kesejahteraan dari masyarakat Kota Cilegon. Artinya unsur pimpinan pun juga masih sama ya Pak Wakil ya? Unsur pimpinan kita masih sama. Kebetulan hari ini ketua, karena pemenang pemilu adalah Golkar, maka ketua adalah dari Golkar, dan wakil ketua 1 dari Gerindra, wakil ketua 2 dari PAN. Kebetulan kita masuk 3 besar, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi 3 unsur pimpinan yang memimpin di DPRD Kota Cilegon. Nah, ini tadi sudah disampaikan sedikit. Jadi sudah 100 hari program kerja sudah mulai berjalan ya Pak Wakil. Kemudian juga teman-teman juga ini memang banyak juga yang wajah-wajah baru, tentu saja. Ini ada pembekalankah sebelumnya atau seperti apa untuk teman-teman mungkin yang di periode saat ini Pak Wakil? Siap. Oh iya, otomatis kita kan kemarin setelah pembentukan AKD beres, kita juga pematangan di internal, peningkatan SDM anggota DPRD yang baru, bagaimana bekerja sesuai dengan tupoksinya di komisi masing-masing. Dan karena kita kan udah jelas bahwa kita itu memiliki 3 fungsi, bagaimana fungsi pengawasan, bagaimana fungsi budgetingnya, bagaimana fungsi legislasinya, kan gitu. Semuanya itu kemarin kita habis melakukan orientasi, ya kan. Di minggu sebelumnya kita orientasi, kemarin juga bisa ada BIMTEK, terus kemarin persis hari Kamis Jumat Sabtu kemarin kita habis pembahasan kajian tentang RAPBD 2025, gitu kan. Jadi semua ini untuk bagaimana caranya menyiapkan struktur anggaran itu biar tepat sasaran. Karena bicara apapun itu, kita bicara, ada tugas pokok kita adalah budgeting, penganggaran. Nah, jangan sampai nanti terlepas hari ini mayoritas kita adalah DPRD ini, anggota DPRD ini baru, akan tetapi tetap kita harus mampu mengejar keberpihakan kita terhadap kesejahteraan sosial. Makanya anggaran itu tetap harus targetnya adalah bagaimana bisa mesejahterakan tepat sasaran di persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, jadi sudah walaupun memang banyak dominasi wajah-wajah baru di unsur teman-teman begitu ya Pak, tapi ini sudah ada BIMTEK dan juga sudah ada pembekalan. Dan alhamdulillah ini adalah periode kedua Pak Wakil begitu ya Pak?
Alhamdulillah, saya hari ini periode yang kedua untuk di DPRD ini, dan berbekal pengalaman kemarin saat di periode pertama saya di Ketua Komisi 1, saya juga pernah di Badan Legislasi yaitu Bapemperda. Makanya kita paham tentang persoalan bagaimana kita harus mulai dari mana dan titiknya di mana dan seperti apa sebetulnya langkah-langkah kita. Makanya kerjaan untuk 100 hari program DPRD ini insya Allah tercapai lah. Alhamdulillah. Dan juga aktif di partai sebagai sekretaris di DPD PAN Kota Cilegon ya? Kebetulan saya dipercaya sebagai sekretaris DPD PAN mendampingi saudara kita Pak Alawi Mahmud. Ya, alhamdulillah di periode kemarin itulah ya, inilah targetan 3 besar PAN alhamdulillah tercapai ya, sehingga kita juga hari ini menduduki di unsur pimpinan. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Tapi sebelumnya backgroundnya apa, pengusaha atau seperti apa, mungkin boleh sedikit cerita nih Pak Wakil? Sebelum ke DPRD, ya sebelum ke DPRD saya aktif di organisasi sosial sebetulnya. Jadi berangkat dari organisasi sosial Karang Taruna. Ya, kalau Karang Taruna saya selaku Ketua Koperasi Karang Taruna Gunung Sugi. Yang kedua saya juga sebagai sekretaris Badan Koordinasi Pengusaha Gunung Sugi. Disitulah perbekalan itu kita puni, dari situ kita berangkat, bekal-bekal kita bersentuhan dengan masyarakat terkait dengan persoalan sosial, akhirnya kita berfungsi di sini. Pada ujungnya sama kita pergerakan, cuman di sini kelembagaan secara kedaerahan di DPRD. Akan tetapi sebetulnya sama semuanya. Akan tetapi beda, hari ini tupoksi dan wewenangnya kita akan lebih luas di sini. Lebih luas lagi, membawa menyerap aspirasi juga, kemudian menyalurkan sebagai perpanjangan tangan begitu. Perpanjangan tangan dari masyarakat. Kalau pengalaman kita dulu di lembaga-lembaga sosial itu kan, ketika kita pengen jalan ini segera diaspal itu kan kita susah. Betul. Ya kan, kita alurnya panjang. Iya. Ketika kita sehari ini di DPRD yang memiliki tupoksi bagaimana bicara persoalan menyerap aspirasi masyarakat, ketika masyarakat berbicara, oh ini perlu ada drainase, oh ini perlu ada pengaspalan, oh ini perlu apa, kita lebih cepat. Alhamdulillah kalau misalkan bisa lihat sekarang ke Gunung Sugi, hari ini penerangan jalan kita sudah terang, ya kan gitu kan. Yang kedua jalan kita sudah aspal sesuai dengan kita kan hasil aspirasi melalui reses. Itulah perbedaan di saat kita di luar parlemen, di saat kita hari ini di dalam parlemen. Itu perbedaannya. Pada prinsipnya itulah. Baik, jadi yang tadinya sebelumnya menyuarakan, kali ini bisa mudah-mudahan bisa merealisasikan menjadi perpanjangan tangan ke pihak eksekutif maupun juga ke tingkat yang lebih tinggi lagi begitu ya? Oh iya, betul. Karena memang kan kita tahu bahwa DPRD dengan pemerintah atau wali kota itu kan setara dalam konteks pemerintahan. Ya, bagaimana semuanya, karena kita bukan bicara person, bukan bicara kepentingan pribadi, akan tetapi bicara persoalan kesejahteraan masyarakat. Makanya postur anggaran itu betul-betul kita bicarakan di DPRD, dibahas bersama. Bagaimana ini tepat sasaran apa tidak, ini kurang pas, oh ini budgetingnya ke sini, ini. Nah ini kan semuanya didiskusikan sehingga mengkerucut menjadi penetapan anggaran di APBD. Di APBD. Baik, berarti Bapak ini dari Dapil Ciwandan Citangkil. Ciwandan Citangkil, betul, Ciwandan Citangkil. Baik. Nah, ini kita akan lebih dalam lagi terkait dengan tema kita DPRD dan juga fungsi pengawasan serta pengelolaan infrastruktur di Kota Cilegon. Tadi di awal sudah ada informasi bahwa salah satu fungsi dari DPRD terhadap masyarakat terutama juga dan juga tupoksinya adalah pengawasan. Selain budgeting dan juga legislasi. Nah, ini dari segi pengawasan otomatis tentu saja bermitra dengan masing-masing OPD yang ada di Pemkot Cilegon, kemudian juga dengan eksekutifnya. Bentuk pengawasan seperti apa sih Pak yang melekat mungkin dengan fungsi dari DPRD Kota Cilegon? Oke, siap. Pengawasan salah satu bentuk tupoksi dari DPRD Kota Cilegon. Makanya kita sering coba turun ke masyarakat seperti apa. Makanya di sini ada namanya ruang. Ada yang namanya ruang komunikasi yang secara hukum ini diatur gitu. Yang disebut dengan RDP kan. Yang disebut dengan mengemukakan pendapat di
ruang DPRD. Ketika ada keluh kesah di masyarakat, ada juga yang mengirimkan surat ke sini ya, bagaimana minta dimediasi terkait dengan problematika ini. Lah kita tindak lanjuti kepada eksekutif OPD yang terkait. Contoh misalkan hari ini pun barusan saya juga sebelum kesini datang warga dari Gunung Sugi ke ruangan kita bahwa di sana ada rekrutmen yang emang perlu dipertanyakan. Dan langsung juga karena kita udah menjadi tugas pokok sebagai pengawasan supaya emang tidak muncul satu opini di masyarakat ini simpang siur, ya kan tidak semua masyarakat itu nelpon konfirmasi ke industri itu langsung bisa ditanggapi. Betul. Langsung bisa diterima. Makanya sudah tepat sikap daripada warga Cilegon hari ini ketika ada problematika mencoba mendiskusikan terlebih dahulu dengan kita, dan akhirnya kita coba konfirmasi pihak industri seperti apa dan dibenarkan itu. Makanya kita lagi coba dorong itulah tugas pengawasan kita. Karena kalau tidak ada informasi juga dari masyarakat, tidak ada juga silaturahim seperti yang dilakukan hari ini dengan masyarakat, informasi kita pun terbatas. Betul. Maka sesuai dengan regulasi undang-undangnya kita tetap melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Langsung cek begitu ya. Karena khawatir begini, kadang-kadang kalau masyarakat itu ketika ada informasi itu langsung ditelan mentah-mentah, ya kan? Harus dikonfirmasi. Nah, terkait dengan konfirmasi ini, kadang-kadang juga industri juga, mohon maaf, tidak semua ditanggapin masyarakat. Kita juga paham. Betul. Ketika kita berbicara bahwa kita adalah dari DPRD Kota Cilegon, mau konfirmasi ini, mereka terbuka tuh. Oke, Pak, kita begini. Oke. Yang justru yang kita khawatirkan adalah ketika ada isu semerbak di masyarakat, contoh misalkan rekrutmen, terus tidak diklarifikasi dengan benar, muncul opini-opini yang kurang bagus, kurang tepat. Ini izin Pak Wakil, saya potong dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan. Kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Ini makin menarik, tapi untuk yang penasaran makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Melekat. Kita akan segera kembali. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Masih bersama kami Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Mas Duki. Cukup menarik tema terkait dengan DPRD dan juga fungsi dan pengawasan serta seperti apa infrastruktur yang ada saat ini di Kota Cilegon. Tadi sebelum jeda masih terpotong ya Pak Wakil ya. Tadi cerita terkait dengan fungsi pengawasan dari DPRD terhadap industri yang ada di Kota Cilegon. Silakan Pak. Ya. Secara regulasi perundang-undangan, ketika misalkan industri itu harus mau melakukan rekrutmen tenaga kerja, harusnya mereka berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah kan gitu. Kita sesuaikan alur itu. Ketika misalkan ada kebutuhan 1 orang atau 2 orang, itu mereka harus paling tidak memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, paling enggak kan gitu. Nah, ini yang kita khawatirin ketika terjadi kebekuan komunikasi, kebekuan informasi terhadap masyarakat. Tidak ada yang menengahi, yang ada adalah nanti muncul gejolak. Nah, ketika muncul gejolak ini, kita kan di DPRD bagaimana menjaga harmonisasi dan kenyamanan investasi yang akan masuk ke Kota Cilegon. Nah, kita tidak mau terjadi satu bentuk gejolak yang berkepanjangan sehingga orang mau masuk, investor yang mau masuk ragu tentang kondusivitas lingkungan. Nah, hal ini menjadi tupoksi kami di DPRD bagaimana menemukan, membekukan komunikasi, memastikan informasi kalau ada, kalau nggak ada. Ya itu. Ya paling tidak di situ. Makanya tadi saya sudah konfirmasi ke HRD-nya, oh iya Kang ada, oh iya udah selesaikan, sampaikan ke situ. Itulah fungsi daripada kita DPRD selain lagi fungsi legislasi, ya kan gitu. Contoh misalkan di fungsi legislasi nih, saya sampaikan Teh Fitri. Fungsi legislasi kita bagaimana bicara persoalan perundang-undangan, ya kan. Bicara persoalan perundang-undangan, ini kan
ketika misalkan masyarakat membutuhkan peraturan daerah yang mengkerangkai konteks hukumnya, kita harus munculkan baik perda inisiatif maupun perda yang dari eksekutif. Kebiasaannya kita melakukan perda inisiatif. Itu. Oke, ini juga menjadi salah satu yang ditunggu oleh masyarakat, bagaimana juga mungkin menginisiasi kemudian mengkonfirmasi ke lapangan, terutama ini kan memang angka pengangguran juga memang masih cukup tinggi. Nah, ini bagaimana bentuk pengawasan, bagaimana putra-putra daerah Kota Cilegon juga bisa terserap maksimal begitu, apalagi ini kan kawasan atau kota industri ya Pak Wakil. Iya, betul. Itu makanya kita di DPRD di pimpinan sedang mendiskusikan supaya memang HRD yang ada di Kota Cilegon, industri-industri ini kita bisa sama-sama berdiskusi bagaimana kita sedang mengagendakan dalam jangka waktu dekat ini kita bisa silaturahim, berdiskusi bersama bagaimana beriringan untuk mengurangi pengangguran hari ini. Ya kan gitu. Jangan sampai misalkan industri berada di Kota Cilegon ternyata tidak berbanding lurus dengan pola rekrutmennya wilayah sekitar. Betul. Makanya DPRD saat saya di Komisi 2 itu menginisiasi perda inisiatif sebetulnya kalau itu mau ditegakkan. Yang hari ini sebetulnya sudah ada perda inisiatif yang kita cetuskan dari Komisi 2. Karena di periode pertama itu 2,5 tahun saya di Komisi 2, 1 tahun saya di 2,5 tahun juga saya di Komisi 1 sebagai ketua. Nah, saat di Komisi 2 kita menginisiasi perda inisiatif terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal. Itu di Komisi 2. Kenapa bicara seperti itu? Di situ sudah ada ranahnya sebetulnya, sudah diatur. Tinggal bagaimana hari ini sosialisasi peraturan daerah itu. Kelemahan kita adalah hari ini sosialisasi peraturan daerah itu. Makanya penegak peraturan daerah itu kan ada di Satpol PP. Nah, sekarang ini sosialisasi peraturan daerah terkait itu, ini yang masih belum maksimal. Yang lainnya sudah oke, ini yang belum maksimal. Kalau saja ini pola sosialisasinya, pola pendekatannya dibangun dengan humanis, itu yakin bisa. Kegambarkan Teh Fitria atau pemerintah tergambarkan. Hari ini sebetulnya Kota Cilegon itu jangan berbicara target menjadi karyawan permanen. Jadi target menjadi karyawan permanen adalah target yang emang semua orang kita inginkan. Betul. Akan tetapi kalau menunggu ini, itu kan lama. Betul. Kalau kita inventarisir hari ini, saya bicara ke lapangan. Saya keliling ke lapangan saat di Komisi 2, saat di Komisi 1, dan sekarang juga di pimpinan. Saya ingat setiap industri itu baik 3 bulan sekali, setahun itu paling 3 kali atau 2 kali, yaitu perawatan. Nah, ada Satdon. Satdon itu merekrut beberapa orang, ribuan orang. Kebayang saat kemarin juga Satdon Chandra Asih sampai 6.000 orang mereka butuhkan. Peran serta daripada pemerintah hari ini itu ke situ arahnya. Di saat ada rencana industri yang mau Satdon, kita komunikasikan dengan baik. Tolong prioritaskan dinas terkait lah, dinas tenaga kerja ya. Tolong prioritaskan warga sekitar, warga Cilegon untuk bisa mengikuti Satdon itu. Dan yang kedua juga walaupun emang itu minimal ada pengalaman di situ paling tidak. Walaupun emang berpenghasilannya Satdon itu paling 21 bulan. Akan tetapi pernah. Nah, ini kan saya lihat liar. Nah, makanya kita punya rencana DPRD akan mencoba mendiskusikan ini dengan seluruh HRD yang ada di Kota Cilegon. Kenapa? Karena ini supaya mengurangi pengangguran ini. Minimal pernah kerja di situ, ketika ada kesempatan masuk menjadi permanen kan gampang. Ada ini ya pengalaman. Ada pengalaman. Itu ini salah satu solusi juga, salah satu bagaimana juga bisa terserap ya tenaga kerjanya. Baik, nah ini setelah tadi sedikit fungsi pengawasan, kemudian juga legislasi, kemudian terkait dengan pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Sejauh ini Pak Wakil Ketua melihat seperti apa perkembangan pembangunan di Kota Cilegon sampai dengan saat ini? Alhamdulillah bagus, pembangunan di Kota Cilegon hari ini bagus. Pemerintah hari ini di bawah kepemimpinan Pak Heldi responsif, saya lihat. Karena kenapa? Komunikasinya dengan kita juga baik. Ya, komunikasi dengan kita baik dalam arti kata begini.
Contoh misalkan ada aspirasi anggota DPRD nih Ya. melalui reses, ya kan. Baru periodisasi Heldi ini kan ada namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Ya. Ya. Dan ketika kami di Dapil melakukan reses, ada usulan, oh ini banjir perlu dilakukan dibangun drenase. Kita tulis dalam hasil reses itu, kita sampaikan ke sini, diakomodir toh. Ya kan? Ya. Ya. Contoh misalkan jalan ini udah jelek, ini ya boleh misalkan apa buktinya? Lari aja yang hasil usulan pokok-pokok pikiran kita DPRD hari ini ke Dapil Ciwana Citangkil, pasti ini usulan siapa? Ini usulan DPRD sudah diaspal. Ya. Penerangan jalan ini usulan siapa? Usulan hasil reses DPRD. Nah, dalam konteks ini berarti ada satu bentuk harmonisasi karena memang tugas kita adalah sama gitu, sejajar. Cuman bicaranya di sini adalah OPD terkait di mana ini bidangnya, itu saja sebetulnya gitu. Sudah sangat baik begitu ya. Sudah baik, pembangunan. tinggal ada beberapa catatan-catatan yang tadi itu saya sampaikan bahwa proaktif daripada Dinas Tenaga Kerja, ya kan, terkait dengan persoalan itu. Yang kedua juga proaktif dari Satpol PP selaku penegak peraturan daerah. Karena tidak semua industri juga memahami, mengetahui peraturan daerah yang sudah ada, yang kita sudah lahirkan Perda Inisiatif dari DPRD itu, Ya. Mereka pasal berapa ini? Nah, padahal di situ diatur Teh Fitri. Dan masyarakat juga perlu tahu bahwa di Perda di Inisiatif tentang pelindungan tenaga kerja itu, tenaga kerja lokal itu adalah salah satu bunyi poinnya adalah bagaimana industri yang ada di Kota Cilegon itu melakukan pemagangan minimum. Kalau saya salah nanti diluruskan, minimum itu 10% daripada jumlah karyawan yang ada itu adalah peserta pemagangannya. Ya. Nah, apa nanti outputnya? Outputnya adalah setelah mereka dimagangkan di situ, ketika misalkan ada yang pensiun atau mangkir pemecatan, misalkan karyawan permanennya, Ya. maka diprioritaskanlah peserta pemagangan itu untuk menduduki itu. Ya. Nah, pengawasannya dari mana? Pengawasannya ini adalah makanya tadi itu proaktif Dinas Tenaga Kerja ke sana. Kontrak kerja waktu tertentu itu kan harus mesti diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kota Cilegon. Oke, tuh pengawasannya ada di provinsi. Akan tetapi regulasi tentang kontrak kerja waktu tertentu itu harus diketahui dulu oleh pemerintah Cilegon. Ya. Nah, itu kenapa fungsinya adalah sebagai mengawasi, memonitoring. Jangan sampai kita disibukkan, masyarakat kita atau tokoh-tokoh kita disibukkan dengan proses AMDAL. Ketika sudah dibuka lowongan kerjanya, kita ditinggalkan. Siapa sebetulnya yang salah? Nah, ini masyarakat harus kita lindungi dengan regulasi itu. Kita sudah buat regulasinya. Tinggal penegakannya dan sosialisasinya. Cara sosialisasinya tidak harus dengan resmi-resmi. Bersilaturahim, sabarkan seperti apa, proaktif dari Satpol PP-nya, menegakkan peraturan daerah, dan boleh Satpol PP dalam arti kata bergandengan dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan DPRD seperti apa, menegakkan peraturan daerah yang sudah dilahirkan oleh DPRD dan eksekutif gitu. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti tadi ini bisa mengurangi, bisa terserap juga ya Pak Wakil ya. Terutama dari segi penyerapan tenaga kerja, dan tentu saja perkembangan pembangunan di Kota Cilegon juga sudah sangat baik. Tinggal beberapa PR-PR saja mungkin yang nanti bisa dikejar. Baik Pak Wakil, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain untuk kita tetap bersama kami dalam program Melekat. Then PR is about order, and then become Ninja Hatiyar Sharma is what do you want to order? It means the drink ya. What drink do you want to order? Jadi yang dimasukkan di sini adalah berapa volume alkohol dalam larutan alkohol 70% sebanyak 1 liter. Move to the 1C. To find the cotangent alpha, we know cotangent alpha is 1/tangent alpha. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali program Melekat. Tentu saja masih banyak pembahasan-pembahasan yang menarik di Kota Cilegon. Apalagi ini memang masih dalam program 100 hari ya kerja di DPRD
Kota Cilegon. Nah, tadi sudah sedikit membahas terkait dengan fungsi pengawasan, kemudian juga pembangunan di Kota Cilegon. Kemudian Pak Wakil, seperti apa sorotan dari segi pembangunan untuk Kota Cilegon? Tadi ada sedikit PR-PR begitu. Sorotan yang mendalam terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Apa saja proyek-proyek pembangunan yang menjadi sorotan dari DPRD sendiri? Ya, sebagai masukan saja. Satu, kita kemarin mengkritisi persoalan jangan sampai penganggaran itu separuh-separuh. Jadi contoh misalkan, ya ini yang perlu dimasukan, bentuknya masukan. Jangan sampai misalkan kita mau membangun gedung yang berfungsi untuk menampung UKM. Penganggarannya separuh, sehingga ini belum ditempati udah rusak, ya gitu kan? Nah, makanya yang kedua juga, satu terkait dengan persoalan penganggaran pembangunan, hari ini sudah baik, tinggal ditingkatkan saja persoalan penganggarannya, karena memang kita betul-betul harus melihat supaya memang tepat sasaran. Kita lihat hari ini pembangunan, boleh cek sama pemirsa semuanya, Warnasari sedang proses betonisasi, ya kan gitu kan? Karena itu sudah masuk di anggaran ini kemarin, sudah berjalan, dan memang kita lagi pantau bagaimana supaya memang sesuai dengan rencana, sesuai dengan target capaiannya seperti apa. Yang kedua juga mungkin kelihatannya kemarin juga di pengaspalan di Bona juga sudah mulai, itu sedang mulai saya lihat. Ya, kita juga pantau lah semuanya lah. Kita pantau. Dalam arti kata, apa yang kita bahas saat di DPRD di lapangannya sejauh mana implementasinya. Ya kan, makanya kita tugasnya itu. Implementasinya seperti apa sih? Oh, gitu sudah. Ketika misalkan ini berjalan, kenapa belum berjalan kan gitu? Kenapa berjalan? Harusnya ini udah berjalan di semester ini nih. Kenapa belum berjalan? Dan alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik karena komunikasi kita baik lah dengan. Baik, nah tadi ya dari segi sorotan-sorotan terkait dengan pembangunan diharapkan anggarannya nggak separuh-separuh begitu ya. Jadi memang untuk hasilnya pun juga untuk maksimal, jangka pakai dan jangka panjangnya pun juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Nah terkait dengan infrastruktur, sesuai dengan tema kita nih Pak Wakil Ketua, seperti apa pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon? Apakah memang sudah merata? Tadi disampaikan ada beberapa infrastruktur pembangunan jalan dan pemeliharaan. Sejauh ini seperti apa masyarakat menikmati infrastruktur di Kota Cilegon? Seharusnya mudah merata. Kenapa? Karena emang hari ini pemerintah hari ini menyerap pokok-pokok pikiran dari DPRD. Sementara pokok-pokok pikiran dari DPRD ini hampir DPRD ini ada di dapilnya berbeda. Contoh, saya dari dapil Ciwandan Citangkir. Apa sih pokok-pokok pikirannya? Nah kan gitu kan. Tersampaikan yang tadi saya ceritakan, maka di rapat anggaran, di rapat gabungan kita sampaikan ini. Nah, pemerataan itu memang sudah apa kita lihat ada lah ya, pemerataan itu kita lihat ada terkait dengan persoalan pembangunan. Karena misalkan Dewan Dapil Merak mengusulkan misalkan pembangunan ini, ya kan setiap ini kita ada realisasi penyerapan usulan daripada anggota DPRD itu. Di 4 dapil itu ya, di 4 dapil itu. Di 4 dapil itu. Kalau di Ciwandan Citangkir lebih kemana nih menyoroti reses tersebut, aspirasi masyarakat? Apakah masih di infrastruktur juga Pak Wakil? Banyak ya di infrastruktur, ya terutama ya kalau kita ya kebicara isu pengangguran udah pastilah. Betul. Karena emang itu problematika kita. Problematika kita di situ karena emang isu pengangguran ini cukup luar biasa dan emang realnya begitu karena angkat selalu setiap tahun kan ada lulus makanya kenapa kita harus ada pemagangan ya kan. Nah yang kedua juga kita juga hari ini bagaimana mengoptimalkan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan training sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Perlu diketahui oleh pemirsa dan Badan TV oleh Mbak Fitri bahwa saat di periodisasi kemarin bagaimana saya mengusulkan persoalan
apa namanya pelatihan scaffolding dan TKBT 2 dari Kemenaker. Ya kan? Kenapa? Karena hari ini kondisinya Kota Cilegon itu semua industri butuh sertifikat yang keluar dari Kemenaker. Semua industri membutuhkan TKBT 2. Iya. Ketika kita ngelamar punya TKBT 2 apa enggak? Ya kan? Ketika kita datang ke industri dicek administrasi, misalkan orang scaffolding punya sertifikat scaffolder dari Kemenaker enggak? Lihat. Iya. Kita kemarin mengusulkan dan alhamdulillah terrealisasi. Sekarang jadi warga Cilegon kalau misalkan ingin ikut pelatihan TKBT 2 sudah ada difasilitasi, dibiayai oleh pemerintah Kota Cilegon. Yang ahlinya scaffolding pengen sertifikatnya dari Kemenaker sudah ada juga. Ya. Jadi outputnya jelas. Jangan sampai lembaga BLK Kota Cilegon melakukan pelatihan-pelatihan yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Nah, inilah tugas DPRD. Bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita menyampaikan dengan program-program itu akhirnya bisa secara rasional diterima oleh eksekutif. Toh kita bisa, toh dijalankan hari ini, dibudgeting juga, tapi tidak justru kayak pelatihan cukur dikurangi volumenya, pelatihan tata boga dikurangi volumenya, ya gitu. Bukan berarti dihilangkan, akan tapi penganggarannya tolong dievaluasi, jangan terlalu besar di situ. Nah, kenapa? Karena segmen pasar hari ini ngelihat angkatan kerja, angkatan lulus SMA itu kan anak-anak muda, ya kan. Nah, di sini butuh satu skill yang harus mereka bawa untuk bekal kerja. Karena secara tataran teori mereka sudah kuasai, tetapi secara di praktek mereka belum terkuasai. Makanya hadir pemerintah daerah dalam konteks itu, asumsinya adalah bagaimana mampu pelatihan di sana. Ya sekarang udah mulai itu. Sudah dan manfaatnya, outputnya udah bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau sendiri mandiri untuk sekolah sertifikat Kemenaker cukup luar biasa mahal. Lumayan harganya ya, mahal ya. Dan ini difasilitasi oleh pemerintah Kota Cilegon, gratis artinya ya Pak Wakil. Difasilitasi hari ini di Dinas Tenaga Kerja. Mau latihan security ada, udah ada sekarang. Makanya jadi itulah. Siap kerja ya istilahnya, siap. Sudah mengetahui skill-skillnya seperti apa. Jadi nanti punya keahlian yang sesuai dengan permintaan pasar industri juga. Pasar industri. Jadi selesai nanti bisa langsung siap bekerja. Ini termasuk salah satunya ya dari segi pemerataan, termasuk juga diantaranya penyerapan tenaga kerja, persiapan bagaimana SDM-nya juga berkualitas begitu ya Pak Wakil. Nah kembali saya ke infrastruktur nih Pak Wakil, terkait dengan fungsi DPRD juga kan di anggaran, di budget. Nah ini kan memang baru dilantik, tapi untuk 2025 pasti sudah ada alokasi anggaran yang digelontorkan untuk infrastruktur sendiri di Kota Cilegon. Boleh disampaikan terkait dengan anggaran sendiri Pak Wakil? Untuk 2025 ini kita baru dapat dalam rangka nih hari ini nih, setelah dohor, setelah nanti nih sore kita berangkat untuk membahas tentang hearing RKA, tentang persoalan penganggaran. Hearing RKA untuk membahas di anggaran 2025. Apa aja misalkan itu nanti kita akan mendiskusikan dengan pihak eksekutif, OPD terkait, mana skala prioritas, mana ya. Kita akan bedah bersama seperti apa. Karena di anggaran reguler nanti tahun 2025 ini kan masih dalam proses pembahasan. Masih dalam proses pembahasan. Nah, mudah-mudahan kita anggota DPRD yang kemarin tadi saya ceritakan sudah dibekali dengan kajian-kajian itu, masing-masing mitra OPD-nya, Komisi 1 mitra OPD-nya siapa, Komisi 2 apa, Komisi Infrastruktur kebetulan ada di Komisi 4. Nah, di Komisi 4 nanti mudah-mudahan bisa betul-betul mana skala prioritas gitu. Supaya memang jangan sampai penganggaran itu dianggarkan tapi tidak terserap. Maka perencanaannya ini yang kita sedang matangkan. Perencanaannya ini maksudnya sekarang di 2025 sedang kita diskusikan perencanaannya, yaitu tahapannya, tahapan
APBD itu adalah kita melakukan hearing RKA nanti nih. Dan nanti rapat gabungan juga. Bagaimana nanti di badan anggaran kita mendiskusikan seperti apa bedah semuanya perencanaan dari eksekutif dan didiskusikan dengan DPRD melalui rapat gabungan di rapat anggaran nanti di minggu depan. Nah, ini baru mengkerucutkan mana dari hasil daripada kumulatif musrem bangkal, musrem lamcam, musrem mangkot nanti di kumulatif seperti apa skala prioritasnya itu. Ini itu akan dibahas nanti hari ini ya, insya Allah ya, insya Allah hari Wakil ini. Ya, karena memang ada skala prioritas. Anggaran bukan hanya di infrastruktur tapi juga di sektor-sektor dan bidang lainnya. Bagaimana nanti sudah dianggarkan kemudian bisa terserap maksimal. Betul. Kemudian juga bisa lebih merata lagi tadi bisa ya Pak Wakil. Tapi kalau dari presentasikan sendiri nih pemerataan infrastruktur di Kota Cilegon, kalau dibentuk di persentase itu berapa persen sih Pak? Yang jelas udah iklan katanya. Iklan dulu ya. Iya, biar siap. penasaran nih Pak Wakil ya. Iya, dijawab setelah jeda iklan. Tetap bersama kami dalam program Lekat. Siap. Mama aja deh mah yang duduk. Mama kan lebih tua. Ayo mah duduk mah. Aku berdiri aja. Ah, iya. Aku suka melon jus mah. Ayo mah bikinin mah yang dingin. Iya tante, mau dong tante. Hukuk. Anda kembali bersama kami dalam program Melekat, masuk di segmen terakhir. Kita masih bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon dan tentu saja masih bersama Bapak Mas Duki. Tadi di sebelum jeda tadi terhenti di persentase pembangunan atau infrastruktur di Kota Cilegon. Nah, ini mungkin juga kan Kota Cilegon cukup luas, kawasan industri. Kemudian juga pastinya ada program-program CSR ya dari perusahaan-perusahaan industri terkait dengan infrastruktur dan lainnya. Tapi sejauh ini seperti apa sih Pak persentase di Kota Cilegon sendiri untuk infrastruktur? Infrastruktur nih, karena perlu dipahami semuanya oleh masyarakat Kota Cilegon, oleh pemirsa Banten TV, bahwa apa yang tadi disinggung terkait dengan persoalan infrastruktur itu kan bebannya bukan hanya di pemerintah. Ada tadi disinggung sudah CCSR ya. Nah, itu sebetulnya CCSR ini fungsinya belum maksimal hari ini. Makanya mungkin kalau kemarin ngelihat debat ya kan di calon-calon itu tuh bahwa masih belum optimal fungsi CSR itu karena memang hari ini belum masa transisi, belum dilantiknya ketua CSR Kota Cilegon. Nah, itu kan. Nah, ini karena ada tugas juga kawasan industri juga punya tugas bagaimana tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Nah, kalau misalkan ini kita maksimalkan, kalau persoalan di anggaran 2025 nanti berapa sih budgetingnya? Ya nanti kita bisa jawabnya. Kenapa? Karena tadi itu saya baru sampaikan, disitulah kita harus bedah yang hari ini kita akan bedah nih antara DPRD dengan eksekutif. Betul. Nah, berapa persen nanti budgeting persoalan penganggaran untuk infrastruktur, berapa persen untuk sosial, berapa persen untuk pendidikan, berapa persen. Nah, nanti kita akan pemetaan, kita akan tahu nih berapa. Dan kalau emang rasional itu bisa ini ya kita sepakati, kalau misalkan tidak ya kita diskusikan, memberikan argumentasi. Oh, sekarang prioritasnya bagaimana sekarang misalkan pergeseran anggaran ke sini nih, ke bidang sosial yang harus di up. Oh, kita harus komunikasikan ini nih ke industri sekitar terkait misalkan bagaimana, karena kadang juga ada jalan masyarakat yang digunakan industri ada. Yang ini masih bersama. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya apakah industri atau pemerintah daerah? Contoh, terjadi di Gunung Sugi. Ada jalan dari Browen sampai NSI itu, ya kan? Itu adalah jalan masyarakat separoh, jalan industri separoh. Siapa yang bertanggung jawab untuk membenar ini? Kemarin sudah disepakati bahwa ini sebelumnya sudah disepakati bahwa yang sering membangun itu adalah dengan dana CCSR-nya.
Jadi industri patungan untuk membangun itu. Iya. Jalan itu bisa kok di Gunung Sugi. Begitupun misalkan di kawasan-kawasan yang lainnya. Maka kalau di Gunung Sugi, di Ciwandan melalui forum FIK itu, kan ada forumnya di sana, Yeah. forum industri kimianya itu. Itulah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat di situ. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan dengan industri. Maksud kita misalkan bisa jadi di Merak juga akan dibangun forum-forum seperti itu, yang tidak harus komunikasi semua industri disamperin. Cukup satu pintu disamperin, tapi sudah mengkerucut semuanya, mengkomunikasikan. Nah, ini yang terjadi. Jadi mereka patungan, Bu. Iya. Jadi tidak harus dana APBD membangun itu. Jadi dana dari CSR itu untuk pembangunan jalan yang dari Perapatan Berawan sampai NSI itu. Ya, sekolah SMP itu. Iya. Itu kita sering setiap tahunnya menggunakan dana CCSR yang hasil patungan daripada industri, perusahaan. tadi. Formula inilah yang harus lahir di berbagai lini. Udah ada percontohan, tinggal bisa nggak diterapkan di wilayah lain? Iya. Kok ini bisa, kenapa ini nggak bisa? Iya. Nah itu, nah tinggal kita kemauannya saja. Makanya kalau bagi kita sebetulnya industri juga pasti welcome ketika kita menjelaskannya dengan gamblang. Iya. Industri juga welcome ketika misalkan apa yang dia berikan buktinya ada. Jangan sampai ada oknum-oknum penyelewengan. Ketika ada oknum penyelewengan, yang korban siapa? Masyarakat. Betul. Mereka tidak percaya lagi menyalurkan, akhirnya masyarakat yang ini itu. Menjadi korban, ya. Jadi korban. Baik, Itulah, pastinya betul, infrastruktur. bisa dimanfaatkan ya, saling membutuhkan satu sama lain begitu. Kemudian juga industri juga bisa turut dilibatkan terkait dengan Iya. program-program, apalagi dengan penggunaan dana CSR dari swasta tadi begitu ya, Iya. untuk kebutuhan juga masyarakat. Kemudian kalau tadi segi pemetaan nih Pak Wakil, kalau kita petakan di wilayah Kota Cilegon, apakah ada wilayah yang membutuhkan perhatian khusus untuk infrastruktur misalnya di Kota Cilegon? Adakah wilayah yang seperti ini? Yang hari ini sedang kita diskusikan dari periode kemarin adalah bagaimana wilayah Merak yang di atas itu yang pasokan airnya kurang. Itu yang sedang kita diskusikan menjadi PR kita juga di Iya. DPRD di periodisasi ini saya. Karena jangan sampai misalkan ada wilayah kita yang kekeringan, padahal bisa kita kerjasama dengan industri. Ya. Di sana kan titik airnya kan agak susah gitu kan ya. Nah, itu yang sedang kita lagi betul-betul perhatikan hari ini. Kita pastikan bahwa paling tidak pasokan air itu sekarang sudah nyampe di Merak di atas itu kan. Iya, pasti aksesnya susah. Aksesnya untuk air, susah ya. karena di sana kan ini. Nah, kita lagi coba mendiskusikan bagaimana berkolaboratif dengan industri, baik Indonesia Power maupun yang lainnya lah ya, Iya. contohnya. Atau mungkin sudah terjadi sekarang, yang pasti kita akan lebih tingkatkan lagi itu supaya memang kita pastikan masyarakat kita jangan sampai ini jadi satu perbincangan dan ada timpang tindih perlakuan. Iya. Keadilan, pemerataan, ya kan, terus kesejahteraan masyarakat, baik persoalan pendidikan maupun apa, ini betul-betul menjadi konsen kita di pimpinan DPRD hari ini, supaya memang semuanya merata gitu. Betul, betul. Dan termasuk juga wilayah-wilayah khusus yang membutuhkan perhatian lebih begitu. Iya. Termasuk diantaranya juga tadi di Merak begitu Iya. ya, di kawasan yang memang cukup tinggi, terutama untuk akses air. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi perhatian agar juga pemerintah daerah pun juga bisa merealisasikan begitu Iya. ya. Baik. Nah, ini karena memang waktunya terbatas, mungkin ada harapan nih untuk Kota Cilegon, apalagi ini sudah nanti menyongsong pemimpin yang baru, kemudian juga beberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mungkin bisa direalisasikan. Apa sih Pak harapan untuk Kota Cilegon ke depan? Harapan untuk Kota Cilegon ke depan adalah satu, kita berharap kondusivitas tetap dijaga. Ya. Ya. Karena mustahil ketika misalkan situasi kita tidak kondusif, investor itu akan masuk. Betul. Kita harus jaga betul-betul harmonisasi komunikasi antara eksekutif dengan legislatif betul-betul dijaga. Ya. Tugas-tugas pokok DPRD kita jalankan. Tapi itu bukan berarti sentimental atau misalkan
ada kepentingan-kepentingan pribadi, tidak. Tapi ngelihatnya adalah ini yang penting, ini yang enggak, gitu. Yang ketiga bahwa harapannya supaya emang ke depan investasi masuk ke kota Cilegon, problematika hari ini yang sedang kita bincangkan adalah bisa mengurangi pengangguran. Ya. Minimal pengangguran itu berkurang, korelasinya dengan kesejahteraan sosial pun berkurang. Tingkat belanja masyarakat kota Cilegon pun meningkat. Ya, jangan sampai nanti pasar Kerangkot sepi, pasar Kelapa sepi, ya, pasar-pasar rakyat ini sepi, jangan sampai, supaya emang paling tidak geliat. Ya, makanya kita tunggu semuanya supaya emang semuanya bisa berjalan dengan baik. Siapapun ke depan, pimpinan ke depannya itu adalah pimpinan kita. Ya kan, hari ini sedang kontestasi pilkada, ya kita tunggu hasilnya seperti apa. Masing-masing punya jagoan, ya semuanya juga bagus. Tiga-tiganya bagus, tapi harapan kita adalah jangan sampai membuat disharmonis di masyarakat. Ya. Pemilu, pilkada ataupun apa itu 5 tahun, tapi harmonisasi masyarakat jangan sampai terkotak-kotak gara-gara ini. Betul. Karena kita dari sisi DPRD punya tanggung jawab untuk itu. Sekian. Baik, ini mudah-mudahan ya bisa lebih maju lagi kota Cilegon, bisa lebih berkembang lagi. Kemudian terutama PR-PR yang tadi, terutama dari segi penyerapan tenaga kerja bisa lebih maksimal. Kemudian juga masyarakatnya dari segi SDM-nya lebih berkualitas, daya beli masyarakat pun juga bisa lebih meningkat. Ya. Terutama investor juga pasti sangat ditunggu ya Pak Wakil ya. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi dan siapapun nanti yang memimpin pasti untuk lebih kemajuan lagi di Kota Cilegon. Nah, ini tadi ya, karena ada fungsi legislasi juga dari DPRD untuk sama-sama bahu-membahu, apalagi sudah akan menyongsong 2045 untuk Indonesia Emas katanya nih Pak. Itu. Ini juga penting sekali untuk mempersiapkan dari sekarang. Betul. Baik, ini ada agenda lagi pasti ke depan ya Pak Wakil ya? Ya, kan nanti kita habis daur mau ada pembahasan tahapan era APBD 2025, yaitu RKA. Nanti kita update lagi informasi yang Siap. tadi. Sehat selalu Pak Mas Duki, Amin. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon. Siap. Amin. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program Melekat. Jangan lupa untuk nantikan program-program Melekat lainnya dengan tema-tema yang berbeda dan juga pembahasan-pembahasan yang berbeda. Dan akhirnya saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.